di ayat 3. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Bentuknya cahaya ya. Terus. Ia rebah ke tanah dan kedengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Pak, di situ Paulus ke padang gurun, tepatnya di Damsyik, ya, dan berkata dia menemui Yesus berbentuk kilat, berbentuk cahaya. Kata Yesus apa? Camkan, hati-hati dengan nabi palsu yang ciri-cirinya begitu, ya. Makanya Yesus sudah mengecam duluan. Camkan, kata Yesus, ya. Ia di padang gurun. Dia akan ngomong Mesias ada di sana, ada di sini. Dia di dalam bilik. Di dalam bilik itu apa maksudnya? Bilik itu kamar. Kamar itu penjara. Paulus itu pernah masuk penjara. Dia datang seperti kilat. Kata Yesus seperti kilat. Terbukti di Kisah Para Rasul 9, Paulus dia itu mengaku ketemu Yesus dengan bentuk cahaya kilat. Kayak gimana? Dia masuk 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di masjid ada seorang murid Tuhan bernama Anasia. Firman Tuhan kepadanya suatu penglihatan. Nasihat jawabannya, ini aku Tuhan, firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus. Baca apa Anda itu, Pak? Ya, jangan baca mantra lah. Jangan baca mantra dulu, ya. Saya membaca lanjutannya, Pak. Iya, itu saya kasih tahu. Jadi gini, Bapak. Saya kasih tahu, nabi palsu menurut Yesus itu ciri-cirinya menurut Yesus gitu. Kalau menurut Yesus, yang dikatakan Yesus itu ciri-ciri yang nabi palsu itu yang akan datang itu, yang dia pun juga mengingatkan kami bahwa dari buahnya lah kalian tahu. Iya, betul. Kita lihat dari buahnya, Pak. Kita lihat dari buahnya lah kita melihat nabi palsu itu. Lihat berapa miliar manusia di muka bumi ini yang tersesat gara-gara Paulus, ya, untuk apa? Memerintahkan menyembah manusia. Lihat para nabi terdahulu, ya, menyuruh menyembah Tuhan yang esa, bukan manusia. Yesus menyuruh menyembah Tuhan yang esa. Terus Musa menyuruh menyembah Tuhan yang esa. Para nabi terdahulu menyuruh menyembah Tuhan yang esa. Lalu Islam juga menyerukan seperti itu, menyembah Tuhan yang esa. Tiba-tiba Paulus menyuruh menyembah Yesus. Dari buahnya kelihatan gitu betapa banyaknya orang tersesat di muka bumi gara-gara dia. Bukan buahnya itu dilihat, Pak. Bukan dari ajarannya dilihat. Kalau memang ajarannya itu benar, ya, nggak ada dia, maksudnya seseorang pencuri nggak mungkin dia mengajarkan kita untuk tidak mencuri, Pak, karena dia pencuri juga. Seorang pembunuh nggak mungkin menyuruh kita untuk tidak membunuh karena dia pembunuh juga. Gitu. Ya, saya kan hanya menyampaikan kepada Anda, ya, ciri-ciri nabi palsu menurut Yesus gitu. Yesus pun udah berapa kali mewanti-wanti, hati-hati dengan orang Farisi, kata Yesus, dengan ragi Farisi. Kan gitu. Oke lah, pertama tadi itu kan. Nah, ini pertanyaan kedua, Pak. Memang saya anggap bahwa di Alkitab itu ada sesuatu yang masih kurang saya pahami. Nah, baik.
Oke ya, di sini karena di sini juga saya cari-cari di mana sih ada namanya kisah-kisah. Maaf ya, maksudnya pengikut orang Bapak macam Muhammad. Saya cari di sini di mana sih letaknya dia itu dan siapa dan dari mana. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya saya cari-cari di Alkitab itu apakah ada kisah seorang Nabi Muhammad gitu kan? Oh, nggak perlu, Pak. Jadi, Karena apa? Karena Kenapa? saya penasaran juga siapa sebenarnya yang mereka ini yang mereka teladanin itu gitu maksudku kan. Oh iya, baik. Ini. Baik, Pak, kalau mencari Nabi Muhammad di kitab Anda nggak perlu, karena yang dimaksud ya nubuatan Nabi Muhammad itu di Injil dan di Tauratnya para nabi, bukan di kitab Anda. Nggak akan ada di kitab Anda. Karena apa? Karena kitab Anda sudah diubah-ubah gitu. Nggak bisa lagi dicari di kitab Anda. Tapi ada sedikit ya yang disampaikan oleh Yesus di Yohanes 14, coba. Yohanes 14. Boleh ya. Kalau di Yohanes 14. Yohanes 14. Nah, Roh penghibur, roh kebenaran. Ya bukan, Bang. Yohanes 15, Yohanes 15 bukan 14. 15:26. Yohanes 15. 15. Mana ya? Dari ayat 1 atau dari mana? 26 aja langsung. Langsung 26. Baca dulu. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi tentang dia ya. Dari pula bersama-sama dengan aku. Baik, itu satu ya yang saya kasih ya menurut Yesus nubuatannya ya. Yang kedua, coba Anda buka dulu Yohanes 14 nomor 17. Yohanes 14. Yohanes 14. 14 ayat 17 ya. Ya, ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Oke, itu ciri-cirinya ya. Satu ayat lagi. Yohanes 16 nomor 13. Yohanes 16 nomor 13. Gak apa-apa, kita hormati pakai ayat ya sedikit ya. Sebenarnya nggak ada ayat. Iya, Bapak Edward lagi belajar sama pendeta Yusuf PI gitu. Diskusi wajar lah kalau diskusi. Iya, wajar diskusi. Nggak sempurna juga Pak, nggak sempurna juga saya. Saya manusia biasa lah ya. Ini Pak, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Baik, stop sampai situ. Perhatikan, Pak. Nah, ini kan cerita Yesus, Pak. Ya, ini kan dari Yesus ya. Kata Yesus, roh kebenaran, dia minta sama Bapaknya untuk diutus. Oke, betul? Ciri-ciri roh kebenaran itu dia satu, akan bersaksi tentang Yesus. Betul nggak? Yang kita baca tadi. Terus ciri-cirinya dunia tidak dapat menerima dia. Betul? Karena dia tidak dikenal. Oke? Baik.
Lalu yang kita terakhir baca tadi, ia akan memimpin kamu dalam keseluruh kebenaran, betul? Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi dia berkata-kata dari yang dia dapat, betul? Yang dia dengar. Iya. Betul nggak? Jadi Yesus menubuatkan satu orang yang akan memuliakan dia, betul? Ya. Kira-kira siapa yang memuliakan Yesus? Pengikutnya lah. Jadi Pak, di situ ya kita lihat coba nih ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan Yesus dengan ibunya. Kenapa? Lihat nubuatan yang dikatakan oleh Yesus. Dunia tidak akan dapat menerimanya. Sebab dia tidak dikenal. Sebab tidak dikenal dia di luar bangsa Israel. Roh kebenaran itu ya di luar bangsa Israel. Ia akan menyertaimu ya. Dan dia akan di dalam kamu. Sampai hari ini setiap hari ya seluruh manusia ya Rasulullah Nabi Muhammad itu ada di dalam hati umat manusia. Tuh ya. Terus juga kata Yesus, dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri. Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran itu bukan dari dirinya sendiri, tapi dari wahyu yang dia dengar. Makanya kata Yesus, dia berkata bukan dari dirinya sendiri, tapi yang dia dengar. Ini ayatnya ada Pak di dalam Al-Quran kami, Quran surah An-Najm tuh. Wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tuh. Di situ Nabi Muhammad dia berkata bukan atas kehendaknya, tapi dari wahyu Tuhan yang dia dengar. Tuh. Ciri-cirinya, dia akan memuliakan aku, kata Yesus. Dia akan bersaksi tentang aku. Iya. Ya kan? Coba lihat Nabi Muhammad di dalam Al-Qur'annya. Nabi Muhammad mengatakan Yesus orang benar. Nabi Isa itu orang benar. Ya. Dia adalah utusan Tuhan. Bukan Tuhan itu sendiri. Ibunya bukan seorang pezina. Dia bukan anak haram. Terus di Al-Quran juga diistimewakan. Yesus itu, Nabi Isa itu dimuliakan. Bahkan di dalam Al-Quran kami ada nama surah ibunya, surah Maryam. Itu dari Nabi kami yang menyampaikan kepada kami gitu. Kami sangat memuliakan Yesus. Tidak, Nabi Muhammad juga tidak mengatakan bahwa Yesus itu tersalib. Tapi Yesus itu tidak tersalib. Nabi Isa atau Yesus itu tidak mati terkutuk. Dia adalah orang yang benar, berbakti kepada kedua orang tuanya. Sangat dimuliakan Yesus itu dalam Islam atau Nabi Isa itu. Iya, Al-Quran. Coba lihat Kristen. Bagaimana di Kristen? Yesus adalah firman dari Bapa yang menjadi manusia turun ke muka bumi lalu untuk menebus dosa mati terkutuk di tiang salib. Dia diludahi tentara Romawi, diinjak tentara Romawi, diseret tentara Romawi, ditombak tentara Romawi, mati terkutuk di atas tiang salib. Ini memuliakan apa menghina? Kata Yesus ya, dia akan memuliakan aku. Roh kebenaran itu bukan menghinakan dia. Kalau masalah roh ini sih Bang ya, kalau kita berbicara masalah roh itu, ya itulah kata Yesus terakhir. Ya, maka kutinggalkanlah roh yang membimbing kamu. Ya, di situ seorang penghibur. Coba Anda baca betul-betul. Seorang yang namanya orang kayak gimana, Pak? Hah? Jadi ketika masuk ke roh kebenaran itu dalam diri seseorang yang mestinya yakni yang bertobat, itulah maksudnya roh kebenaran di dalam itu kan? Iya, roh kebenaran itu orang yang dimaksud Yesus. Iya, jadi mereka itu
istilahnya saya tadi ini saya nggak sepaham lah kalau umpamanya abang bilang itu bahwa yang dikatakan Yesus itu roh kebenaran itu adalah Muhammad. Saya agak sedikit pasti nanti saya itu mencari tahu sepertinya fungsi dari Muhammad itu seperti apa. Sementara saya bilang sementara dia aja beristri, jadi dia menginginkan dunia kan. Pak, lihat. Punya nafsu dunia. Pak, sewaktu Yesus mengucapkan hal itu, Yesus hidup di abad pertama, betul nggak? Ya. Nabi Muhammad masih dalam bentuk apa? Belum dilahirkan, masih dalam roh dia, dalam bentuk roh. Nah, bertentangan dengan juga apa yang dia katakan itu. Iya, makanya Yesus mengatakan Nabi ya. yang mengaku-ngaku datang dari aku. Gini, makanya Yesus mengatakan roh kebenaran karena Nabi Muhammadnya belum muncul, masih berbentuk roh. Tidak, roh kebenaran itu. Kalau kami dari Kristen ya, maksudnya yang kami pahami lah, bukan berarti saya salahkan dengan apa yang Bapak. Makanya Pak, Anda ngertikan seorang, kata Yesus, seorang penghibur, seorang yang dipimpin roh kebenaran, betul? Ya. Namanya orang manusia. Tapi kalau nggak ada roh kebenaran dalam hidupnya, dia Iya, siapa manusianya? Roh seorang itu, soalnya kata Yesus. Dia juga yang namanya orang itu bukan roh, manusia itu. Begini Pak ya, Tuhan itu, Yesus itu meninggalkan dua. Satu, roh penghibur. Keduanya. Nih. Kalau kita searching aja di Google nih ya Pak ya. Roh kebenaran itu apa nih? Seorang yang dibimbing oleh roh kebenaran. Yang namanya orang ya, manusia. Bisa saja, bukan berarti. Siapa manusia yang dimaksud Yesus? Bukan berarti ketika roh kebenaran itu, pertobatan itu masuk ke dalam diri saya, bukan saya. Bisa juga roh kebenaran kita tidak membicarakan masuk kebenaran, kebenaran masuk ke dalam hati Anda. Orang yang dinubuatkan Yesus, roh kebenaran orang gitu. Iya, orang itu yang maksudnya yang menerima roh roh penghibur itu, roh kudus itu. Iya. Itu. Iya. Dia adalah seorang, kata Yesus, seorang yang mempunyai roh kebenaran. Iya. Iya. Siapa orangnya? Tapi bukan berarti maksudnya bukan berarti kami orang Kristen mempercayakan bahwa itu adalah Muhammad. Tidak, karena kami tengok dari sisi lainnya juga yang gak mungkin seorang yang kudus dari ya iya, memang kata Yesus bukan dari Israel, dia tidak dikenal. Memang betul itu, ya, betul. Bukan berarti yang nggak kami kenal, tidak. Soalnya kami itu diberikan juga titipan terakhir Pak dari perilakunya lah kamu mengenal dia, dari buahnya lah kami mengenal dia. Itu nabi palsu. Beda dengan roh kebenaran. Roh kebenaran itu akan memuliakan Yesus. Enggak gini. Muhammad itu nabi enggak? Ya iya nabi. Dia nabi. Iya, Paulus itu nabi. Paulus bukan nabi. Udah, baca Kisah Para Rasul 13 nomor 1 coba. Paulus bukan nabi. Oke, kita buka lagi. Berarti udah, baca dulu Kisah Para Rasul 13 nomor 1 ya. Yang perlu diajarin ini ya. Aduh, perlu diajarin rupanya Bapak ini. Kebenaran itu memang pahit, saudara-saudara, ya. Tidak, Pak. Kita itu mencari kebenaran juga, Pak. Iya, Kisah Para Rasul 13 nomor 1 coba. Oke, pada waktu itu di dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi. Nah, nabi ya. Nabi dan pengajar, siapa aja orangnya? Yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger. Barnabas dan Simeon, 1, 2. Orang Kirene. 3, Lukius. Ya. Terus? Dan Menahem. 4.
nabi yang dan pengajar diasuh itu. bersama dengan raja wilayah Herodes dan Terus? Saulus. Paulus. Paulus itu juga nabi. Gimana sih? Dia yang ngaku sendiri. Ya, makanya hati-hati dengan nabi palsu, kata Yesus. Kalau maksudnya nggak tahu ya dengan kawan-kawan Kristen lainnya ya. Maksudnya sepemahaman saya bahwa seorang Paulus itu bukanlah seorang nabi. Lah, Dia itu kan rasul. itu kan sudah tertulis tuh di Kisah Para Rasul 13, tulisan Paulus langsung. Silakanlah Anda bantah kitab Anda sendiri, kan gitu ya. Bukan masalah dengan teman-teman Kristen lainnya. Silakan Anda kalau mau membantah kitab Anda sendiri, silakan gitu. Berkuasa berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas. Nah, Paulus itu seorang ada nabi. lagi sih, Pak. Ya, ini ada penjelasannya. Jadi kurasa kalau kita maksudnya kita mentelan ini satu persatu ayatnya, pasti beda artinya. Ya. Karena kita nggak bisa baca satu persatu firman Tuhan, itu harus dari perikopnya langsung ke ini, Pak. Jadi jelas dia ceritanya. Ya itu kan ayat pertama udah ketahuan. Ya. Nah, Kisah Para Rasul 13 itu. Siapa aja nabi dan pengajar di situ, Paulus termasuk. Oke? Dia kan namanya di sini masih Saulus, Pak. Ya iya, memang Saulus nama awalnya. Di Saulus ini dia pun masih namanya yang membunuh-bunuh pengikut Yesus. Masih Saulus namanya, betul. Iya. Kata saya. Nah, karena Itu pada saat itu udah jelas tertulis gitu. Kalau Anda mau Enggak, bantah yang silakan kami bantah tahu. sendiri gitu. Iya, yang kami tahu bahwa seorang Saulus itu namanya Saulus sejak dia masih istilahnya belum ada pertobatannya, Pak. Nah, ya itu. Masih pembunuh pengikut Yesus dia di sini. Jadi ketika sesuatu mujizat itu datang kepadanya, maka dia baru namanya dikatakan Saulus. Paulus Ya, gitu. dia namanya. Gitu dia yang tulis, Pak. Nggak perlu kita menyelewengkan kan kayak gitu. Dia ngaku rasul, dia ngaku nabi gitu. Ya tinggal Anda aja lagi bagaimana mencermatinya. Saya hanya menyampaikan saja. Ya kalau Anda mau menentang ya itu kitab Anda gitu. Mau kayak gimana? Makanya kan saya bilang ya kitab Anda di dalam otak saya. Tahu saya. Bisa. Memang abang juga memang butuh juga itu, Pak. Misalnya saya juga butuh juga mengenal seperti apa ajaran orang Bapak, butuh juga karena bukan istilahnya di ajaran saya, tapi masalah keyakinan itu kembali ke diri masing-masing, Pak. Ya itu hak Anda lah ya Pak ya. Saya hanya berdiskusi saja kan, tidak memaksa Anda kan gitu. Silakan Anda berpikir kan gitu ya. Ya, cuman kan maksudnya yang menjadi permasalahan tadi tentang pengikut ya. Tapi nggak salah dong kalau umpamanya saya itu memang mengikuti Yesus itu karena memang dia benar dan memang dia juga ketika dia datang ke dunia ini semua perjalanannya memang tidak ada bercacat, tidak bercela, makanya saya ikuti ajarannya. Pak gini, Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Dia mengajarkan hanya untuk Bani Israel, bukan ke Bani Asia seperti Anda. Yesus melarang ajarannya keluar dari bangsa Yahudi. Di Matius 10 nomor 5 sampai 6. Dia melarang ajaran dia diajarkan di luar Yahudi. Dan dia juga berkata, Pak, jadikanlah bangsa-bangsa muridku. Ya betul, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan berarti dia mengatakan jadikanlah semua bangsa penyembahku. Nggak ada. Tapi ketika menjadi pengikut Yesus, berarti pengikut kebenaran. Iya, kalau nama mengikuti itu Pak bukan menyembah. Saya mengikuti Nabi Muhammad, bukan menyembah Nabi Muhammad saya. Begitu pula kata Yesus. Anda mengikuti Yesus bukan berarti Anda harus menyembah Yesus. Nah, tapi kalau beda lah, istilahnya pemahaman kami orang Kristen juga beda juga, Pak.
Ya udah, semoga Anda mau berpikir gitu loh, Pak. Ada lagi, Pak? Bapak, mungkin cukup itu aja sih Pak istilahnya. Pelajari ya Pak ya. Nanti Anda silakan kalau mau mengulang video kita ya Pak ya. Anda bisa ke YouTube di channel YouTube Pusat Debat Agama gitu ya Pak ya. Nih ya. Oh di YouTube. Ya. Judulnya Pusat Debat Agama. Oh, ini gambar orang jelek ini ya. Orang ganteng itu Pak Ustaz. Judulnya ini Edis di Amuk Kristen seluruh Indo nih. Ya, di bagian ini nanti. Ya, di bagian ini Anda bisa lihat rekaman kita ya. Woi mantap itu Pak Ustaz. Sukses Pak Ustaz. Jadi Anda bisa belajar gitu, oke? Nama channel YouTube-nya Pusat Debat Agama. Ini nanti sebentar lagi ganti nama channel YouTube-nya karena saya bangun yayasan, saya namakan nama yayasan aja nanti ini, oke? Oh, boleh Gitu. Pak, boleh Pak. Kunjungi ke sini ya Pusat Debat Agama. Nih gambar orang jelek ya. Oke Pak Ustaz, terima kasih Pak Ustaz. Oke, sama-sama ya Pak ya. Salam waras dan semoga Anda mendapat hidayah. Salam Pak. Oke. Selamat malam. Iya. Orang jelek iya. Mau kayak gimana? Saya mau bilang saya ganteng, muka saya aja nggak rata. Aduh, gimana saya mau bilang saya ganteng, muka aja nggak rata? Macam mana? Oke teman-teman semuanya, iklan 2 menit. Ya, udah jam 10:30 rupanya. Hei, 10:30. Orang Banjar, iya betul saya orang Banjar. Ya orang Banjar, Cempaka. Tuh. Viral seluruh Indonesia katanya. Terserah ya. Gitu ya. Oke teman-teman semuanya, saya mau umumkan ya, kemarin penggalangan dana untuk donasi bulan September untuk mushaf Al-Quran itu ada masuk ya teman-teman. Semalam bukan yang hari ini. Semalam masuk 900.000 rupiah. Jika teman-teman ingin ikut berdonasi, ingin ikut membelikan Al-Quran untuk adik-adik kita di seluruh Indonesia, para penghafal Al-Quran dan para pembelajar Al-Quran, nanti akan kita salurkan ke ponpes-ponpes di seluruh Indonesia. Anda dapat berpartisipasi dan beramal jariah ya di rekening BCA yang saya sematkan berikut ini ya. Nanti yang September itu ada 2 penyalurannya teman-teman semuanya. Perlu mushaf saya sekitar 400-an teman-teman. 400 mushaf, belum lagi permintaan yang menunggu gitu. Jadi nanti nomor konfirmasinya bisa Anda ini ya, Anda WhatsApp saya. Itu banknya Bank BCA ya teman-teman, 7895585 gitu ya. Terima kasih. 789558545 tuh BCA. Besok saya mau tanya ini dah, mau tanya Bang Imam Syafi'i, advokat saya gitu. Udah jadi belum? Sudah disetujui pemerintah belum gitu yang diajukan? Nanti kalaunya udah ya teman-teman, udah jadi ya, kita pakai rekening yayasan, kita tampung di situ semuanya. Nih ya, bagi yang meminta bantuan ya, jangan Anda mintanya kepada saya itu, Ustadz, saya nih kurang dana buat masjid saya, semennya kurang, bukan? Ya, enggak nyambung ya. Kalau Anda minta mushaf Quran, saya tidak akan mengirimkan dalam bentuk duit, enggak. Ya, saya mengirimkan dalam bentuk mushaf Al-Quran. Nah nanti tugasnya saya survei ya. Survei itu bisa video call ya. Terus alamat sekolahnya jelas gitu, yang menerima jelas ya kayak gitu. Terus ada tugasnya nanti untuk pertanggungjawaban publik ya. Membuat 1 video ucapan terima kasih untuk para donaturnya ya. Gitu kita transparan gitu. Jangan nanti Ustadz saya ini kurang buat beli anak sekolah, baju sekolah, bukan urusan saya itu ya. Saya bisa bantu pakai uang pribadi tapi bukan uang umat gitu ya. Bank BCA itu, banknya Bank BCA.
Uang umat, uang saya, bedakan gitu. Saya nggak merasa ya saya memiliki uang yang ditransfer ke situ, enggak. Itu uang orang, bukan uang saya. Oke, lanjut ya. Kita naikkan lagi kawan-kawan yang Kristen. Coba nih. Halo, selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam Ustaz, saya Muslim Ustaz. Oh, Muslim. Ah, udah. Abang, Iya. dibawa dulu ya Bang ya. Maaf, Kita Ustaz. diskusinya lintas iman. Oke. Oke, saya gantikan dulu ya. Siap. Assalamualaikum. Ya. Robi Darmawan yang di YouTube. Robi Darmawan, saatnya kita tidur di luar Pak Ustadz. Ya udah, kau kesini ke Cempaka, temani saya tidur di luar nanti ya. Nah, kacau juga ini. Aduh, kita ini minta co-host pula. Saya nggak mau PK, nggak seru PK itu. PK itu nggak seru ya teman-teman. Maunya interaktif gitu. TikTok. Ntar Kingdom. Pak Ustadz minta uang dong. Enggak, saya bisa bantu sekali ya teman-teman. Bukan berarti saya membantu Anda itu berketerusan. Enggak ya. Kemarin ada saya bantu ya sekali, minta lagi. Astagfirullah kata saya. Gak mau saya ya, nanti jadi mental pengemis gitu ya. Usahalah kalau badan masih sehat gitu. Saya boleh bantu itu sekali gitu ya. Banyak yang lainnya juga perlu saya bantu. Bukan berarti setelah saya bantu sekali lalu Anda minta lagi gitu. Halo, selamat malam. Malam bro. Iya Bang, Abang Islam Kristen Bang? Kristen saya. Oh ya, silakan Bang. Abang mau bertanya atau mau ditanya? Saya cukup tertarik dengan pembahasan tadi sama Edward. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan saya. Tadi abang menyinggung, abang mengatakan bahwa Alkitab itu sudah dirubah-rubah. Ya betul. Tetapi kenapa Alkitab yang sudah dirubah-rubah kok abang mengambil ayat-ayat, mempick up ayat-ayat Alkitab untuk menguatkan apa yang menjadi statementnya abang? Contoh, ketika abang berbicara mengatakan bahwa nubuatan Yesus tentang roh kebenaran seorang, dan itu abang merujuk kepada Muhammad. Oke, itu yang pertama. Terus abang juga mengatakan bahwa Paulus itu nabi palsu, karena abang merujuk kepada peringatan Yesus kepada murid-murid untuk berhati-hati dengan nabi-nabi palsu yang akan muncul di padang gurun, yang tinggal di bilik. Ya, saya juga nggak tahu bagaimana seorang Yusuf itu mempick up ayat Alkitab untuk menguatkan apa yang menjadi alibinya. Oke, saya mau tanya abang nih. Yang pertama tadi, ketika Anda berkata bahwa roh kebenaran yang dijanjikan Yesus, Anda tahu nggak? Janji Yesus itu kepada siapa? Yesus sedang berbicara kepada siapa? Menjanjikan seorang penghibur
roh kebenaran. Yesus Bang, berbicara bang kepada ada siapa? ada musik kah di tempat Anda? Berisik banget loh, Bang. Iya Bisa sih, menjauh dulu karena- ya, biar enak gitu kita diskusinya. Oke, sebentar ya. Mm-mm. Semoga ini bisa reduce noise ya. Ya. Boleh saya tanggapi ya? Oke. Baik, dengarkan. Jadi begini, kenapa saya mengatakan diubah-ubah, tapi saya masih mengambil di dalam kitab Anda ya argumentasi untuk membenarkan argumentasi saya. Itu kata Anda ya, bukan alibi tapi argumentasi. Ya, Iya, iya. karena apa? Nggak mungkin dong saya bawa kitab Al-Quran, nggak mungkin. Karena ya lawan debat saya itu tidak beriman kepada Quran, tapi beriman kepada kitab yang dia pegang, yaitu Bible-nya. Makanya saya pakai Bible-nya yang dia imani gitu. Gak mungkin dong saya pakai Quran. Jadi saya harus Oke. memakai kitab dia untuk apa? Untuk berargumentasi. Nah, jadi kayak gitu. Baik. Kalau saya Oke. bawakan Al-Quran, ya nggak percaya dia. Ya. Nah baik. gitu bang. Jadi, oke. Gini ya. Terus Bang, satu lagi. Ya, tidak ada saya mengatakan kitab Anda itu palsu. Enggak. Tidak ada saya mengatakan kitab Anda itu palsu, tapi saya mengatakan kitab Anda itu diubah-ubah. Nah, kalau diubah-ubah bukan berarti semuanya salah. Kan gitu. Nah, kebenaran-kebenaran yang masih ya puing-puing yang sisanya itu yang saya pakai untuk berargumentasi kepada kawan-kawan kita gitu. Oke, baik. Sekarang ketika Anda mengambil ayat bahwa Yesus mengatakan bahwa dia akan memberikan seorang penolong, roh kebenaran, Anda merujuk kepada Muhammad. Sementara janji itu Yesus berikan kepada murid-muridnya bahwa mereka akan segera menerima, yaitu seorang penolong yang dijanjikan Yesus itu. Pertanyaan saya, apakah Muhammad yang Anda maksudkan roh kebenaran, yaitu seorang itu hadir pada masa para rasul, para murid-murid Yesus? Oh, baik. Ya, Pak, di situ tidak ada Yesus mengatakan bahwa roh kebenaran itu datang dalam tahun itu, nggak ada. Tapi Baik. Yesus mengatakan kalau aku tidak pergi, maka roh itu tidak akan datang. Artinya apa? Setelah Yesus itu diangkat, setelah berlalu masa-masa dari dia, maka datanglah roh itu, roh kebenaran itu. Baik, roh kebenaran ya. Iya. Roh kebenaran. Iya, roh kebenaran, seorang roh kebenaran. Ya. Kenapa sih Yesus menyebut roh di situ? Bukan manusia, ya. Karena apa? Nabi Muhammad masih dalam bentuk roh. Belum dilahirkan. Muhammad masih dalam bentuk roh. Di zaman Yesus itu. Kira-kira rohnya Muhammad itu ada sejak kapan? Lah, kalaunya masalah roh itu ciptaan Tuhan, Pak. Ada sejak kapan? Ya. Kan saya sendiri nggak bisa menerka ada sejak kapan. Kagak usah roh Baik. Nabi Muhammad, roh saya aja sejak kapan Allah ciptakan saya nggak tahu. Oke. Nih Jadi, diri saya, roh saya analoginya punya gini. roh, ya. ya, analoginya begini, Bro. Ketika Anda sudah menikah belum? Udah, Udah punya anak? punya. Oke. Ketika Anda memberikan satu janji kepada anakmu, aku sebagai orang tua, sebagai bapak akan memberikan kamu sebuah sepeda motor. Oh, Ketika itu. Anda memberikan janji itu kepada anakmu, apakah janjimu itu kapan engkau akan berikan kepada anakmu janjimu itu? Bang, Apakah setelah mereka metong? Setelah bertahun-tahun mereka metong?
Salah Atau Anda. selama dia hidup itu dia akan menerima janji itu? Salah Anda. Barang dunia Anda analogikan untuk barang yang gaib. Gak bisa. Nah, Karena orang kalau yang gaib, barang dunia, ya barang dunia itu terikat waktu, Bang. Gak bisa. Kalau di Berarti sisi Muhammad Allah itu itu nggak, barang gaib, ya? hanya Allah yang tahu hitungan waktunya. ya berarti Muhammad itu barang gaib. Lah, ruh kan barang gaib. Begini bro, ketika janji Yesus kepada murid-murid bahwa dia akan memberikan penolong, saat itu pun mereka akan menerima janji itu. Jadi murid-murid ini, bagaimana penolong ini bisa menyertai murid-murid ini? Berarti janji nubuat Yesus itu tidak akan tergenapi atas hidup mereka. Nah, sementara sudah ratusan tahun ya, dari abad pertama sampai Muhammad lahir 600-700 tahun kemudian, bagaimana janji itu bisa tergenapi di dalam kehidupan para rasul ini? Kan tidak mungkin kita bicara secara akal sehat, secara logika saja, bahwa janji itu Tuhan berikan kepada para rasul, para murid-murid ini yang akan menyertai mereka. Lalu Anda berkata membawa dalil bahwa itu Muhammad. Nah, sementara Muhammad itu datangnya 6 atau 700 tahun kemudian. Dan janji Tuhan itu juga diberikan Yesus. Janji Yesus itu diberikan kepada orang Yahudi. Apa hubungannya Muhammad dengan Yesus? Apa hubungannya Muhammad dengan orang Yahudi? Udah. Saya Oke. bawa dalilnya ya. Nih. Yohanes 14, 16, 17. Mari kita baca dengan seksama dulu ya. Oke? Ya. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang. Catat ya. Ya. Bukan roh, bentuknya manusia. Oke? Ya. Ya, penolong lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Jadi orang ini mempunyai roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Betul, kata Yesus ini. Contohnya kalian menolak Nabi Muhammad. Dunia ditolak Kristen gitu. Nabi Muhammad ditolak Kristen. Sebab dunia tidak melihat dia. Artinya apa? Sebab dunia tidak melihat dia. Pada saat Yesus mengucapkan ini, orang ini belum terlihat. Ya. Dan tidak mengenal dia. Artinya orang-orang di zaman Yesus itu nggak akan kenal dengan dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tuh. Oke, menarik nih. Sekarang janji Yesus berarti, karena bagi kami Kristen, janji seorang penolong yang dijanjikan Yesus kepada para rasul, para murid-murid adalah Roh Kudus. Dan seorang, ya sebentar, karena kita manusia ini sesungguhnya yang namanya manusia ini bukan daging kita, tetapi roh. Roh itulah manusia sejatinya. Makanya berbicara tentang seorang penolong, maksud Yesus adalah Roh Kudus, adalah rohnya. Roh Kudus itu adalah pribadi Yesus. Makanya Bentar dulu. Tolong Anda bedakan roh dengan orang manusia gitu. Roh dengan manusia, bedain ya. Jadi Gitu. manusia sejati itu bukan daging kita ini. Karena daging kita ini akan binasa, akan habis, akan lenyap. Tetapi roh kita itu kekekalan. Nah, roh Ya, kayak kita gimana? itu kan sudah ditetapkan Tuhan sejak sebelum dunia dijadikan. Coba. Nah, bagaimana itu baru terimplementasi setelah ketika orang tua kita menikah, lalu adalah kita, lahirlah kita. Tetapi sesungguhnya roh kita itu sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Jadi Tuhan sudah menetapkan itu. Makanya roh di sini, roh seorang penolong itu berbicara tentang rohnya Kristus. Karena itu adalah pribadinya Kristus. Sementara Anda berkata bahwa roh penolong itu adalah Muhammad. Janji Yesus bahwa penolong itu akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Betul. Pertanyaan saya, Muhammad apakah masih hidup sampai sekarang? Lah, yang menyertai namanya menyertai
di dalam hati manusia selalu ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Makanya umat Islam sekarang ya disertai oleh Nabi Muhammad setiap harinya. Karena apa? Selalu ingat dalam hati Nabi Muhammad bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kayak gitu ya teman-teman. Ya, Pak. bukan berarti dia menyertai itu ada nongol bentuknya. Kagak menyertai di dalam hati orang beriman sampai hari kiamat gitu. Itu untuk apa? Roh kebenaran. Nabi Muhammad itu menyertai kami ya manusia yang beriman di dalam hatinya, di dalam hati setiap individu manusia. Makanya rasa cinta ada di dalam hati diri umat Islam kepada Rasul kami. Gitu. Disertai Nabi kami setiap hari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tiap hari kami ingat terhadap Nabi kami. Kami bersolawat gitu. Nah, jadi seperti itu. Okay. Tolong juga Anda gini. Bedakan antara roh dengan manusia. Bedakan gitu. Yang dimaksud Yesus itu adalah roh. Yang dimaksud Yesus itu adalah seorang yang mempunyai roh kebenaran. Bukan berarti yang dimaksud Yesus itu adalah yang tidak terlihat. Yang namanya orang itu terlihat gitu. Manusia. Nih. Aku akan minta kepada Bapa. Ia akan memberikan kepadamu seorang. Coba Anda pahami seorang. Ini adalah benda yang terlihat atau manusia gitu. Bukan berbentuk Jadi gini, roh. Ya gini, Bang Ucup. Kalau Anda merujuk bahwa janji Yesus itu merujuk kepada Muhammad, itu sudah gugur. Karena Muhammad bukan orang Yahudi dan Yesus tidak pernah berbicara. Betul. Betul, Pak. Nabi sebentar. Muhammad itu bukan orang Yahudi, betul? Lalu apa hubungannya? Kenapa Yesus harus menyebut seorang penolong itu di luar dari umat Yahudi? Karena apa? Dunia tidak dapat melihat dia dan menerima dia, kata Yesus. Oke, saya Artinya tanya kamu. apa? Artinya apa? Di sini Yesus mengatakan bahwa sebab dunia tidak melihat dia. Artinya apa? Orang-orang Yahudi yang ada di saat itu tidak melihat dia, tidak mengenali dia, dan tidak menerima dia juga. Karena apa? Dia di luar bangsa Israel. Sekarang gini ya. Dari yang saya lihat ya, dari semua teman-teman Islam ya, selalu mengklaim bahwa Muhammad itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Ya. Sementara janji Tuhan itu hanya kepada kaumnya Bani Israel. Dan Tuhan tidak pernah memilih seorang nabi itu di luar dari Bani Israel. Bahkan Bentar, kalau setelah gitu saya Yesus, tanya, Pak. Sebentar. Kalau Bahkan statement Anda setelah kayak gitu, Yesus. bentar, kalau statement Anda seperti itu, saya mau tanya dulu, Abraham itu nabi enggak? Nabi? Nabi Israel atau bukan? Cikal bakal. Karena Cikal bakal. sebentar. Jawab aja, kata Anda tidak ada karena nabi di Bani luar bangsa Israel Israel. Pak, bentar. Bukan cikal bakal. Kata Bani Anda Israel tidak itu ada nenek nabi. moyangnya itu Abraham. Bentar. Nenek Kata moyangnya Anda tidak Israel ada itu nabi, Abraham. Pak ya, di luar bangsa Israel. Kan kayak gitu. Ya. Sekarang saya mau tanya, Abraham itu nabi, kata Anda. Abraham Ya. itu Israel atau bukan? Setelah Abraham, jadi Israel itu kan ada dari Yakub. Ya kan, setelah Tuhan mengganti Yakub, namanya Yakub itu menjadi Israel. Tetapi kakeknya Israel yaitu Yakub itu adalah Ishak. Ya, kakek buyutnya Abraham. Ya kan? Tetapi setelah itu Tuhan menjanjikan kenabian itu dari Bani Israel. Jadi Menjanjikan. setelah Yakub berganti nama, 12 anaknya itu Tuhan sudah janjikan bahwa kenabian itu tidak akan keluar dari 12 suku ini. Baik, saya tanya lagi. Kalaunya menurut Anda waktu turunan dari Yehuda, ya. Saya mau tanya, di kitab Anda ada kan itu Ayub.
Nabi atau bukan Ya. Ayub itu? Ayub Nabi. Nabi. Nabi atau bukan Ayub itu? Sebenarnya Ayub bukan nabi. Lah, Dia bukan seorang Nabi. yang saleh. Sebentar. Dia karena seorang nabi itu kita lihat dari asal katanya Ibrani itu nabi artinya pelihara. Dan seorang nabi ketika dipilih Tuhan itu Tuhan memberi satu tanggung jawab. Dia sebagai tangan kanannya Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, kalau kisah Ayub karena dia seorang yang saleh, hidupnya benar di mata Tuhan, maka Tuhan juga mengangkat dia, memilih dia, tetapi bukan sebagai nabi. Kalau Anda mau Ya. mengatakan bahwa Ayub itu seorang nabi, berarti dia harus menyampaikan firman Tuhan begitu kepada umat. Lah, yang Nah, pekerjaan disampaikannya ini ada dilakukan kitabnya toh. Ya, ada kitabnya. Lalu dapat dari mana itu Ayub? Oke, jadi Ayub itu dia tuh hidup paling tidak kemungkinan hidup sejaman dengan Abraham. Karena Salah, Pak. Makanya Ada nabi di luar bangsa Israel di kitab Anda itu Ayub dan Ayub itu Bileam. bukan bangsa Israel, Iya, ya. tapi disebut Israel itu baru disebut Israel itu adalah ketika Yakub Tuhan merubah namanya. Jadi Nuh, Adam, Abraham itu bukan orang Israel. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Mereka adalah nabi, tetapi tidak disebut orang Israel. Bahkan Abraham pun tidak disebut orang Israel. baik. Nah, Kalau Israel itu baru kalau anda ngotot Ayub, saya ganti Bileam. Bileam itu nabi atau bukan? Bileam bukan nabi. Ngaco Bapak. Coba ya. Nih, Bileam itu nabi, Pak. Ya. Oke. Nabi non Israel. Tuh ya. Ini penulisnya adalah artikel dari Ibu Rita Wahyu, orang Kristen, ahli bahasa. Bileam itu nabi di luar bangsa Israel. Mana sih? Kalau ada perkataan begini ya Pak ya, di zaman Yesus atau Nabi Musa, tidak ada nabi di luar bangsa Israel. Saya pun percaya di zaman itu nggak ada nabi di luar bangsa Israel. Di zaman Yesus, di zaman Musa, di zaman Daud, nggak ada nabi di luar bangsa Israel. Nggak ada. Zaman Israel itu diturunkan nabi. Nggak ada Tuhan menurunkan nabi di luar bangsa Israel. Nggak ada. Tapi lalu setelah kenapa? zaman Yesus ada nabi yang diturunkan dari luar Israel. Contohnya di zaman dulu Tuhan pernah menurunkan di luar Israel seorang nabi Bileam. Jadi gini bro, Yesus katakan bahwa dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Jadi ketika Yesus datang, hukum Taurat itu sudah digenapi dan Yesus adalah penutupan bagi para nabi. Setelah Yesus tidak ada lagi nabi. Itu Yang di ada mana? adalah rasul. Di mana datanya? Data apa? Yesus penutup para nabi. Iya karena dia datang untuk menggenapi Di mana hukum Taurat. ayatnya? Kamu lupa ayatnya. Yesus berkata bahwa aku datang bukan menyediakan hukum Taurat tetapi menggenapinya. Iya. Penutup Dan nabi ada nggak itu mana ayatnya? Artinya penggenapan hukum Taurat itu Hukum Taurat Pak, bukan penutup nabi. segala sesuatu yang ada. Makanya setelah Yesus, apakah Petrus disebut nabi? Beda Tidak. Pak. Para rasul, Beda. para murid-murid disebut nabi? Tidak. Tetapi Pak. mereka disebut rasul. Paulus Pak, juga disebut rasul. Gini. Yesus itu bukan penutup nabi. Setelah Yesus masih ada nabi. Coba Anda Siapa? buka di kitab Anda Kisah Para Rasul 13 ya. Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Mana datanya Yesus mengatakan dia penutup nabi? Setelah Yesus itu diangkat masih ada nabi.
Siapa nabinya setelah Yesus? Ya tuh baca di Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Anda kan mau pick up ayat yang Saulus adalah nabi, oke? Kamu tahu nggak? Di sini adalah namanya Saulus ya. Yesus Bukan baru Saulus, ada beberapa Bentar. nabi di situ, Pak. Sorry, Ya. saya nggak bahas Paulusnya. Di Oke. situ ada beberapa nabi, oke? Ya. Jadi Nah, nabi artinya nabi apa? yang ada ini. Bentar. Bentar, Ya, Bapak, saya jelaskan. bentar. Saya bantah jelaskan. dulu, ya. Saya bantah argumentasi Anda. Yesus penutup nabi, nggak ada itu. Masih ada Yesus setelah diangkat, masih ada nabi ternyata. Bukan penutup nabi dia. Sebentar, oke. Gini Yusuf. Gelar nabi pada saat Yesus datang itu memang masih ada beberapa nabi-nabi yang ada untuk mereka bertugas melayani di bait Allah. Jadi gelar kenabian mereka itu sebelum Yesus lahir. Mereka juga hidup bahkan sebelum Yesus. Nah, tetapi ketika Yesus sudah metong dan naik ke surga, dia menyelesaikan semua misi penggenapan hukum Taurat. Disitulah kenabian itu sudah tidak ada lagi. Makanya para rasul itu tidak pernah disebut nabi. Murid-murid Yesus itu tidak disebut Mana nabi, datanya tetapi kayak disebut gitu rasul yang saja. Anda omongkan itu? Makanya saya bilang, saya jelaskan. Anda harus ada dasar, Pak, kalau ngomong setidaknya dari kitab Anda gitu. Kalau Anda nggak punya dasar kayak gimana gitu orang percaya. Sedangkan saya memberikan Anda sebuah data. Iya. Ya, ada Ini nabi. kan abad pertama. Ya, Ini ada kan nabi pada- gitu. Ini kan peristiwa ini abad pertama, bro. Ini peristiwa abad pertama. Hidup sejaman dengan Yesus. Bahkan sebelum Yesus lahir, mereka ini sudah lahir. Dan mereka itu bertugas untuk melayani di bait Allah. Nah, orang yang melayani di bait Allah, mereka itu ada yang gelar nabinya. Makanya mereka ini masih hidup sampai zamannya Yesus. Maka nama mereka tuh masih disebut. Tetapi Aduh. setelah Yesus sudah selesai menggenapi semua itu, maka sudah tidak ada lagi gelar nabi bagi umat manusia. Yang ada adalah rasul. Makanya ketika Yesus memilih Paulus untuk memberitakan Injil, Yesus sudah katakan bahwa aku telah memilih dia untuk menjadi rasul, bukan menjadi nabi. Lalu gimana? Kisah para rasul 13 masih muncul aja beberapa nabi itu. Iya, ini bukan tahu gini ya, bro. Nabi itu kan dipilih oleh Tuhan secara langsung, iya kan? Nah, mereka ini yang nabi yang di Kisah Para Rasul 13 ini, mereka kan hidup itu sebelum Yesus datang dan mereka sudah mendapat Sesudah Pak, kenabian itu. Anda baca sesudah Yesus diangkat itu kejadiannya gimana sih? Sesudah Yesus diangkat muncul beberapa orang nabi. Ya. Nah, Yesus itu diangkat umur berapa? 33 tahun kan? Iya, Di umur makanya ada 33 tuh. tahun Yesus terangkat. Nah, gelar kenabian ini bukan berarti setelah Yesus naik lalu mereka itu dipilih. Siapa yang memilih mereka jadi nabi? Lah, Kalau Anda bilang setelah Yesus naik terus mereka ini dipilih jadi nabi, siapa yang memilih mereka jadi nabi? lah, siapa yang Setelah memilih? Yesus naik. Coba kita baca. Siapa yang memilih ya? Pada waktu itu ya di dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi ya. Ini setelah Yesus dan pengajar. Ya, saya paham itu. Artinya di dalam masa hidupnya Yesus itu mereka itu sudah mendapat gelar kenabian itu. Makanya mereka masih ini bertahan, masih hidup sampai saat itu. Jadi konteksnya Kisah Para Rasul ini adalah waktu di mana para nabi yang sudah mendapat gelar sebelum Yesus lahir ini. Mana itu datanya? Ngarang. Anda ngarang. Mana itu datanya Yesus sudah memberi gelar kepada mereka yang dijelaskan di Kisah Para Rasul itu. Coba datanya sama saya. Siapa yang bilang bahwa itu. Yesus memberi gelar kepada mereka? Siapa yang memberi? Ini Kata sejarah. Anda sudah diberi gelar oleh Yesus seorang nabi itu mana? Jangan ngaco, Pak. Siapa yang bilang Yesus beri gelar? Gelar itu diberikan kepada murid-murid itu rasul, bukan nabi.
Iya, ini nabi nih. Iya, kan saya sudah jelaskan tadi. Kisah 13 ini menceritakan bahwa di masa Yesus itu hidup itu ada orang-orang yang menjabat sebagai nabi, mendapat gelar nabi itu untuk melayani. Pak, makanya coba Anda lihat kisah para rasul 13 itu setelah zaman Yesus. Bukan Memang waktu setelah zaman Yesus. bukan sejaman dengan Yesus, tapi Oke, saya setelah zaman Yesus. Oke, saya tanya Anda, kira-kira setelah Yesus naik ke surga, orang-orang itu hidup pada zaman yang mana tuh? Apakah masih di abad pertama atau di abad kedua? Ya abad 1 2 seterusnya. Tidak bisa. Kalau kita mau Apanya? merujuk kepada kisah 13 itu merujuk kepada orang-orang yang masih hidup sejaman dengan Yesus. Dan mereka itu sudah mendapat gelar kenabian itu sebelum Yesus datang. Bahkan mungkin selama pelayanannya Yesus pun, mungkin di situ mereka mendapat gelar itu. Di sini tidak tertulis secara letterless sejak kapan mereka itu dilantik sebagai nabi, dipilih sebagai nabi. Tetapi kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa ketika mereka di zaman itu mereka sudah mendapat gelar kenabian itu, bukan setelah Yesus naik ke surga lalu mereka dipilih menjadi nabi. Tidak seperti itu. Karena setelah zamannya Yesus, orang-orang yang mengikuti Yesus terutama para rasul, para murid-murid itu diangkat, dipilih menjadi rasul, bukan menjadi nabi. Maka tidak ada lagi nabi setelah Yesus. Makanya saya bilang Yesus adalah penutup para nabi. Sudah selesai. Makanya ketika Kisah datanya di mana itu, Pak? Kisah para rasul 13 itu kejadian di Antioquia itu tidak sejaman dengan Yesus. Coba Anda baca ke bawahnya. Gimana sih? Kejadian Antioquia itu kan masih di abad pertama. Coba Masih Anda di abad baca pertama. di situ ada ke Galilea. Yesus sudah mati. Baca perikop di bawahnya gitu. Oke, contoh gini, analoginya gini, Ucup ya. Contohnya gini, Yesus itu umurnya kan 33,5 tahun ya. Nah, kalau kita hitung dari tahun yang pertama Masehi itu, berarti dari tahun pertama sampai 33 tahun, itu berarti baru usia 33 tahun. Artinya di masa abad